Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dari kelompok 1 akan merepresentasikan tentang stack atau tumpukan. Yang beranggotakan saya sendiri, Sefira Muti Sukmabila, Vindi Wahyu Tamara, Diang Anggun Pratiwi, Fikri Ibnu Fauzan, Fatih Muhammad, dan Iqmal Khairul. Akan dibacakan oleh Diang Anggun Pratiwi. Stack merupakan metode dalam menyimpan atau mengambil data dari memori. Stack dapat diibaratkan sebuah tumpukan barang dalam sebuah tempat yang hanya memiliki satu pintu di atasnya. Memasukkan dan mengambil barang hanya dapat dilakukan melalui pintu itu. Ukuran barang tersebut pas dengan pintunya, sehingga barang yang akan dikeluarkan pertama kali adalah barang yang terakhir kali dimasukkan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah tumpukan piring di sebuah restoran yang tumpukannya dapat ditambah pada bagian paling atas dan jika mengambilnya pun dari bagian paling atas pula. Kelebihan stack yang pertama ada membantu mengelola data dengan metode LIFO. Kedua, secara otomatis membersihkan objek. Ketiga, tidak mudah rusak. Keempat, ukuran variabel tidak dapat diubah. Dan terakhir, mengontrol memori secara mandiri. Dan kekurangan stack ada tumpukan memori sangat terbatas, ada kemungkinan stack akan meluap atau meluap jika terlalu banyak objek, terus ada tidak memungkinkan akses acak karena harus berada di tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fikri Ibnu Fauzan. Ya, selanjutnya ada jenis-jenis stack. Yang pertama ada POP. Dilansir dari After Academy, operasi POP pada stack adalah operasi yang berfokus pada penghapusan elemen, dikarenakan dalam stack programmer hanya memiliki akses pada bagian atas. Hanya ada satu elemen yang dapat dihapus. Jadi pada stack ini, seperti layaknya tumpukan dalam sebuah kardus yang diisi sebuah buku, misalnya 4 buah buku. Jadi setiap stack ini ada yang namanya LIFO, last in first out. Jadi yang terakhir masuk itulah yang pertama kali keluar. Inilah yang membuat POP ini sebagai penghapusan data tersebut. Jadi buku yang terakhir yang paling atas tadi kita menggunakan dalam jenis-jenis stack ini POP, artinya yang paling atas diangkat oleh POP ini gitu. Yang terakhir masuk tadi bisa keluar gitu. Dan selanjutnya ada push. Push itu kebalikan dari POP. Operasi push justru lebih berfokus pada memasukkan elemen ke dalam stack atau in ya, atau tumpukan seperti halnya sistem LIFO. LIFO tadi last in first out. Dan programmer atau pengguna hanya dapat memasukkan elemen baru di bagian atas atau tumpukan. Jadi push ini artinya memberikan sebuah data yang dimasukkan ke dalam suatu sistem, yang dimana sistem tersebut yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sebuah sistem stack dan akan menjadi sebuah tumpukan. Jadi yang pertama kali masuk akan menjadi paling bawah sehingga ia akan paling terakhir keluar. Oke, selanjutnya ada indikator dari jenis stack sendiri yaitu isFull. Operasi stack yang satu ini adalah untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Jadi isFull ini berfungsi untuk apabila suatu data telah dimasukkan ke dalam program stack.
Maka di situ ispool ini berfungsi untuk mengetahui apakah sebuah sistem stack itu sudah penuh atau belum, maka yang memberitahu dari ispool ini. Selanjutnya ada isempty. Isempty adalah kebalikan dari ispool. Isempty merupakan operasi yang digunakan untuk memeriksa apakah tumpukan itu kosong atau tidak. Jadi dalam sebuah sistem stack akan diberitahu bahwa dalam stack program itu apakah masih ada data atau kosong. Ketika ada data yang kosong, maka empty ini akan memberikan output bahwa data yang ada dalam program tersebut telah kosong. Maka harus diisi dengan program yang kedua. Selanjutnya ada yang kelima, pick. Seperti namanya dilansir dari tutorial point, operasi pick atau mengintip adalah operasi yang digunakan untuk mengetahui data teratas yang ditumpukan tanpa harus menghapusnya. Jadi pick ini fungsinya adalah untuk melihat data-data yang telah diinputkan oleh push tadi. Jadi seperti yang menggunakan sistem LIPO tadi, maka class first out tadi dapat dilihat data-data yang secara berurutan dengan menggunakan program pick. Selanjutnya representasi stack dalam pemrograman dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama ada representasi stack dengan array, yang kedua representasi stack dengan single link list. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iqmal. Iqmal, apakah ada? Baik, deskriptif yaitu algoritma, kelas buku, main program. Yang pertama start, yang kedua kita deklarasi variabel menu sebagai pilihan penuh, yaitu ada ID sebagai ID buku, tahun sebagai tahun terbit buku, judul sebagai judul buku, next sebagai buku selanjutnya, dan top sebagai tumpukan awal buku. Yang ketiga, inisialisasi variabel menu sama dengan 0. Keempat, buat subjek st dari kelas singkat. 5. Jika menu sama dengan 4, benar, lanjut ke langkah 6. Jika salah, lanjut ke langkah 18. Masukkan nilai dengan variabel menu. Jika menu sama dengan 1, benar, lanjut ke langkah 8. Jika salah, lanjut ke langkah 11. Buat objek baru dari kelas buku. Panggil metode input dari objek baru. Panggil metode post dengan parameter objek baru dari objek st, kembali ke langkah 5. Jika menu sama dengan 2, benar, lanjut ke langkah 12. Jika salah, lanjut ke langkah 13. Panggil metode pop dari objek st, kembali ke langkah 5. Jika menu 3, benar, lanjut ke langkah 14. Jika salah, lanjut ke langkah 15. Panggil metode view dari objek st, kembali ke langkah 5. Jika menu 4, benar, lanjut ke langkah 16. Jika salah, lanjut ke langkah 17. Tampilan keluar, kembali ke langkah 5. Tampilan salah, kembali ke langkah 5. Yang ke-18 N. Ini contoh flowchart-nya. Baik, codingan sendiri akan disampaikan oleh Fikri Ibnu Fauzan. Ya, baik, untuk codingannya bisa terlihat di layar sini. Itu ada input data, input atas, dan stack tumpukan. Ada juga in main. Ya, terus ada pilihan dan baru. Dan di sini ada tumpuk data. Setelah itu untuk keluarannya di checkout-nya ini ada push-nya terlihat di sini yang seperti saya jelaskan tadi. Yang kedua ada pop-nya, dan ketiga ada print data itu untuk melihat untuk melihat data-data yang telah tersimpan. Dan checkout yang terakhir ada apa ini? Masukkan pilihan. C-in ini pilihan untuk sebuah data yang diambil dari in pilihan yang ada di atas itu. Selanjutnya ada switch pilihan, dan test ini kayak perulangan menggunakan tipe data if dan tumpukan atas sama dengan satu tumpukan dengan tumpukan. Bisa jujur nggak Safira?
Codingannya bisa di zoom nggak? Udah. Oke, belah sana. Terus samping ke kiri. Udah kayak gini nggak bisa lagi. Oh yaudah, kayak tadi aja nggak apa-apa. Oke, selanjutnya di sini ada menggunakan break dan cache lagi, ada perulangan di sini menggunakan tumpukan data, yang dimana tipe data tadi yang atas, integer atas ini sama dengan -1 itu untuk menghapus data dan selanjutnya tumpukan kosong ya. Dan selanjutnya jika tidak, maka data yang akan di pop. Nah, ini tumpukan data atas, lalu break dan cache lagi, ada perulangan lagi di sini tumpukan kosong. Selanjutnya ada else dan cout-nya data untuk for, dan ini tipe data i tumpuk titik atas dan i lebih besar sama dengan 0, i increment min, dan cout tumpukan titik data tipe data i itu menggunakan n-lines. Selanjutnya cout lagi n-line untuk membuat baris baru. Kalau di sini ditutup dengan breaks, lalu default, dan cout lagi tidak ada dalam pilihan. Tidak ada dalam pilihan ini ketika ada yang memilih selain dari pilihan di atas, break, lalu while, dan pilihan. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Ketika kita memasukkan data, yaitu di sini akan menampilkan masukkan pilihan Anda. Apa yang dimasukkan di dalam program stack tersebut? Nah, di sini kami menggunakan angka. Masukkan pilihan, terserah di sini berarti Anda harus memilih antara data 1, 2, dan 3. Nah, di sini memilih 1, maka push data. Push data berfungsi untuk memasukkan data baru. Maka di sini kami masukkan 7. Selanjutnya akan tampil kembali, masukkan pilihan kembali, dan di sini akan diminta untuk memasukkan data lagi. Karena di sini kami menggunakan masukkan pilihan 1 lagi, maka masukkan data 8. Lalu akan keluar lagi pilihan 1, maka meminta data kembali, kami isi dengan angka 9. Selanjutnya masukkan pilihan lagi, kami memilih untuk print data, maka akan tampil hasil dari data-data yang telah diinputkan. Ya. Dan untuk pop di sini menghapus yang paling atas. Baik ini. Oke, selanjutnya ada codingan yang lain yang menggunakan sistem stack juga. Di sini menggunakan include iostream, dan define di sini terlihat max stack itu 7. Jadi data yang dapat dimasukkan adalah 7 data. Selanjutnya seperti biasa menggunakan using namespace std, menggunakan titik koma, lalu struct lagi menggunakan stack, dan menggunakan integer as ini ya, menggunakan define stack 7 ini, memanggil define stack 7 di s ini, lalu integer lagi top. Selanjutnya struct stack st menggunakan void di sini, integer data dipanggil kembali, lalu menggunakan sistem perulangan if st top sama dengan max stack, dan keluarannya data penuh. Jika tidak, maka sttop sama dengan sttop plus 1 st titik s st titik top dalam kurung sama dengan data, cout-nya data ditambahkan. Lalu menggunakan void pop lagi, di sini menggunakan perulangan if st titik top sama dengan -1 cout data kosong, maka menggunakan n-line baris baru. Lalu jika tidak, st titik top sama dengan st titik top -1 cout data dihapus, menggunakan n-line baris baru lagi, dan menggunakan tutup kurung kurawal. Selanjutnya menggunakan
void show untuk menampilkan if jika st titik top sama dengan -1 buka kurung kurawal cout tampilan maka data kosong tidak ada yang bisa ditampilkan. Lalu menggunakan titik koma, jika tidak else for untuk int lebih besar sama dengan 0 titik 2 x lebih kecil sama dengan st titik top titik 2 maka x plus plus increment plus plus dan buka kurung kurawal cout menampilkan st titik s dalam kurung x lalu cout end line maka in main-nya buka kurung tutup kurung buka kurung kurawal st titik top sama dengan -1 titik koma push 1 push 2 push 3 sampai dengan push 7 dan ditambahkan pop juga show maka akan tampil seperti tampilan seperti yang terprogram seperti ini. Baik, sekian dari presentasi kita. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.